Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidul ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan hidup kita diberikan keberkahan dunia sampai akhirat. Ada satu surah di mana surah ini sudah menjadi familiar di tengah-tengah telinga kita, wabil khusus kaum muslimin dan muslimat, bahwa kita sering mendengarnya, bahkan kita sering membacanya. Namun tidak setiap kita mengetahui makna dan faidahnya, bahwasanya sangat-sangat istimewa sekali dan sangat-sangat luar biasa sekali surah ini. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagai surah yang disebutkan sulusul Quran, sepertiga daripada Al-Quran, dan ini melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaha la ta'dilu sulusal Quran, yaitu surah tersebut adalah surah Al-Ikhlas, surah yang diawali dengan kalimat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin para pemirsa dimanapun berada, bahwasanya surah ini dinamakan surah Al-Ikhlas, menjadi pelajaran buat kita semua. Tidak ada di dalam Al-Quran bahwa di kalimat surah tersebut kalimat Al-Ikhlas, seperti halnya surah-surah yang lain penamaannya dengan menyebutkan kalimat yang ada di dalamnya. Al-Baqarah disebut surah Al-Baqarah karena ada kalimat Al-Baqarah. Ali Imran disebut surah Ali Imran karena di dalamnya ada kalimat Imran. Al-Kahfi disebut surah Al-Kahfi karena di dalamnya ada kalimat Al-Kahf, dan seterusnya. Tetapi berbeda dengan surah yang ini, bahwa disebut surah Al-Ikhlas tanpa ada kalimat di dalamnya kalimat Al-Ikhlas. Ini menunjukkan bahwasanya ikhlas itu tidak harus dibicarakan, tetapi hanya bahasa jinan atau bahasa hati di dalam seorang. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa surah ini turun di Mekah. Surah ini disebut dengan surah Makkiyah. Saat Nabi SAW diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, innal musyrikina qalu, orang-orang musyrikin berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unsub lana rabbak, nisbatkan, sifati kepada kami tentang Tuhan yang kau serukan wahai Muhammad. Kemudian Allah turunkan surah ini dengan kalimat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika orang-orang musyrikin bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Tuhan yang diserukan oleh Nabi Muhammad yang perlu kita sembah, lalu Allah menjawab melalui firman-Nya, Qul, katakan Muhammad, huwallahu ahad, dia adalah zat yang esa, Allahus samad, Allah tempat meminta, lam yalid wa lam yulad, tidak pernah beranak dan tidak diberanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan juga tidak ada pembandingnya satu sama sekali. Hadirin para pemirsa dimanapun berada, keutamaan surah ini melebihi daripada surah-surah yang lain. Bahwa yang pertama adalah sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, ada seorang yang menjadi imam di Masjid Quba. Saat itu beliau menjadi imam, dan setiap dari waktu subuh lanjut waktu
maghrib, lanjut waktu isya. Di salat-salat yang jahar, di rakaat pertama maupun rakaat setelahnya. Setelah baca Al-Fatihah, ia baca Al-Ikhlas. Sampai sebagian sahabat terheran-heran, apakah orang tersebut tidak menghafal surah-surah yang lain sehingga yang diulang-ulang selalu adalah surah Al-Ikhlas. Lalu sebagian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun bertanya kepada orang tersebut yang mengulang-ulang saat menjadi imam surah Al-Ikhlas. Kemudian orang tersebut menjawab, saya mencintai surah Al-Ikhlas. Apa jawab Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surah Al-Ikhlas menyebabkan engkau masuk ke dalam surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama, keutamaan surah Al-Ikhlas membuka jalan menuju surga lebih mudah bagi seorang hamba yang istiqamah untuk membaca surah Al-Ikhlas dan ditanamkan dengan rasa cinta kepada surah tersebut. Kemudian bukan hanya memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Yang kedua, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa surah Al-Ikhlas pun menjadi lantaran jika seseorang meminta, berdoa kepada Allah, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui wasilah bertawassul dengan surah ini, surah yang sangat agung. Bahkan diriwayatkan satu saat ada seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melantunkan doanya, Allahumma inni as'aluka anni bi anni asyhadu an la ilaha illa antal ahadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika orang tersebut berdoa dan digabungkan doanya dengan kalimat surah Al-Ikhlas ini, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar kepada doa yang dipanjatkan orang tersebut. Lalu Nabi berkata, idza su'ila bihi a'ta. Kalau saja ada seseorang hamba berdoa dengan doa yang disampaikan tawassul kepada surah Al-Ikhlas ini, maka jika ia minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza du'iya ajaba. Kalau dia berdoa, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak ingin doa terkabul? Siapa di antara kita yang tidak ingin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya melalui surah Al-Ikhlas ini, dengan bertawassul doa tersebut, maka kata Nabi akan dikabulkan doa-doa seorang hamba. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa surah ini ternyata bukan hanya istimewanya membawa seseorang ke dalam surga, melainkan terlebih dari itu, terlebih dari dikabulkannya doa juga. Yang ketiga adalah orang yang membaca surah ini, maka Allah akan berikan kekayaan dan dijauhkan dari kefakiran. Sebagaimana riwayat Al-Imam At-Tabarani, dalam hadis disebutkan, man qara'a qul huwallahu ahad, siapa yang membaca qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu, ketika masuk ke dalam rumah, pulang kerja, pulang ngantor, pulang berdagang, pulang dari perjalanan jauh, kita sampai ke rumah, atau aktivitas kita sehari-hari di mana kita bekerja, kemudian kita kembali ke rumah. Sesampainya kita masuk ke dalam rumah, kita membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa kata Nabi? Nafatil faqru an ahli dzalikal manzil. Allah akan hilangkan kefakiran. Artinya Allah akan berikan kekayaan kepada penduduk rumah tersebut. Bukan hanya penduduk rumah tersebut,
bahkan efek sampingnya wal jiran, tetangga-tetangga yang tinggal di samping orang yang ketika datang ke rumah membaca surah ini akan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahannya meliputi kepada orang yang membaca dan kepada orang yang tinggal di samping orang yang sering membaca. Subhanallah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa yang barangkali kita sering mendengar surah ini, kita sering membaca surah ini, tapi kita belum mengetahui rahasia di balik surah ini yang sangat agung dan luar biasa. Bahkan diriwayatkan saat Nabi sedang berada di Tabuk, saat itu ada sahabat yang di Madinah meninggal dunia bernama Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Dalam riwayat lain Muawiyah bin Muawiyah Al-Laythi. Beliau meninggal dunia, lalu kemudian Nabi mendatangi jenazah tersebut dan malaikat semua hadir di tengah-tengah jenazah tersebut, bahkan ikut mensolati. Dalam riwayat dikatakan ada 2 saf yang malaikat ikut mensolati jenazah tersebut. Lalu Jibril menghadap kepada Nabi dan Nabi bertanya, bimanalah hadhil manzilah, mengapa orang ini mendapatkan martabat yang luar biasa sampai para malaikat turun dan ikut mensolati jenazah ini? Apa jawabnya Jibril? Karena orang tersebut bihubbihi kul huwallahu ahad, dia cinta kepada kul huwallahu ahad. Dia baca saat dia berdiri, dia baca saat dia duduk, dia baca saat dalam perjalanan. Karena dia sering membaca kalimat ini, bahkan orang-orang yang mensalati ditemani salatnya dengan para malaikat turun dari langit ikut hadir mensalati jenazah tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat dan amat luar biasa bagi seseorang yang melazimkan untuk membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita beralih kepada maknanya. Apa daripada makna ayat tersebut? Qul, katakanlah, huwallahu ahad, dia yaitu Allah Subhanahu wa taala, ahad, zat yang esa, tidak ada duanya, tidak ada serupanya, bahkan zat satu-satunya pemilik alam ini, satu-satunya raja dunia sampai akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa tidak ada di dunia ini Tuhan 2, 3, 4 dan seterusnya, bahwa Tuhan yang berhak kita sembah hanya zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat meminta. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, barangkali dalam kehidupan kita sering mengalami kekurangan, kita sering mengalami kesulitan. Maka saat kita sulit, saat kita kurang, disitulah kita akan mencari siapa sandaran dalam kehidupan kita. Tentunya jika kita bersandar kepada orang yang berpangkat, saat pangkatnya sudah tiada, kita akan hancur. Ketika kita bersandar kepada orang yang memiliki kekayaan, saat kekayaannya habis, kita pun akan hancur. Tapi ketika kita bersandar kepada orang yang menciptakan alam ini, zat yang memiliki kekayaan seluruh alam ini, bahkan zat yang menciptakan orang kaya, menciptakan orang punya pangkat, punya jabatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahus samad, tempat meminta. Kita meminta kepada Allah tidak akan ada batasnya. Maka ada seorang penyair Arab berkata, la tas'alanna bani adam hajatan, jangan kau minta kepada manusia akan satu hajat, karena siapa yang berharap kepada manusia berarti dia berharap akan kecewa. Wasalilladzi abwabuhu la tuhjabu, mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahus samad, Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan Allah tidak pernah diperanakan. Ini sebagai bantahan bagi mereka yang berkeyakinan bahwa ada Tuhan anak, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Roh Kudus.
ini adalah bukan rangkaian dalam akidah yang perlu kita luruskan dalam pemahaman agama Islam, hanya menganut kepada zat yang tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak punya anak dan Allah tidak punya bapak. Allah zat qiyamuhu binafsihi, zat yang berdiri dengan sendirinya tanpa ada bantuan apapun. Dan jangan pernah berpikir siapa yang melahirkan Allah dan siapa yang terlahir dari Allah, karena Allah itu zat yang tidak pernah terlahir dan tidak pernah melahirkan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang terakhir daripada ayat tersebut adalah menegaskan Allah tidak ada pembandingnya di dunia ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat orang kaya, miliarder, mungkin bukan hanya dia di dunia ini, di sebelah sana masih banyak yang menjadi miliarder. Kalau kita lihat ada orang ganteng, ada orang tampan, mungkin di sana ada yang lebih tampan dari dia. Kalau kita melihat orang cantik, mungkin di sana ada yang lebih cantik dari dia. Begitulah kehidupan dunia, selalu ada pembanding dari setiap manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Terkadang kita lihat dia berkuasa dengan lama, puluhan tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kita rasa dia paling lama sebagai penguasa. Ternyata di belahan bumi sana masih banyak yang kekuasaannya melebihi daripada dia. Dan itulah manusia, di atas langit masih ada langit, di atas yang tampan masih ada yang lebih tampan, di atas yang kaya masih ada yang lebih kaya. Tapi untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ketauhidan kita, dalam keyakinan kita bahwa Allah zat yang maha kaya dan memberikan kekayaan pada orang-orang kaya. Allah zat yang maha berkuasa dan memberikan kekuasaan pada orang-orang yang berkuasa. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada bandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia kaya akan meninggal dunia, manusia menjabat akan meninggal dunia, manusia punya kekuatan, dia akan meninggal dunia. Tapi zat yang hayyun la yamut, yang hidup tapi tidak pernah meninggal, tidak pernah akan wafat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saja ada seorang penguasa dengan kekuasaannya, dia merasa bahwa dia tidak ada yang menandinginya. Sejatinya Fir'aun sudah memberikan pelajaran dalam sejarah bahwa yang mengaku sebagai Tuhan pun dia akan mati, karena selain Allah akan binasa dalam kehidupan ini. Tetapi untuk Allah tidak pernah binasa, dan kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada di muka bumi ini semuanya akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang tetap hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang ajalnya, menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian para sahabat ada yang percaya, ada yang tidak. Di antara yang tidak percaya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Beliau sampai ingin mengangkat pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, maka berhadapan dengan saya. Tetapi ketika beliau mendengar khutbah yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau naik ke atas mimbar. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah, siapa yang menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut. Allah itu adalah zat yang hidup dan tidak akan binasa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada penandingnya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus berkeyakinan penuh dan kuat
Melalui surah Al-Ikhlas ini banyak pelajaran tauhid, asas-asas, dasar-dasar keyakinan seorang hamba kepada Sang Pencipta, yaitu dengan surah Al-Ikhlas ini yang menjadi dasar untuk seseorang menjadi kuat nilai-nilai tauhid dan nilai-nilai akidahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dijawab seperti ini, maka orang musyrikin semua tersontak diam. Mereka bertanya-tanya sebelumnya tentang siapa Tuhan yang diserukan oleh Muhammad, tetapi ternyata melalui surah ini mereka tidak bisa menjawab apa-apa. Bahkan sebagian mereka masuk ke dalam Islam dan ikut dakwah ajaran baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu di dalam riwayat lain Nabi Muhammad juga mengistimewakan surah ini dengan mengatakan wa innaha lata'dilu sulusal Qur'an. Ketika para sahabat ditanya, adakah di antara kalian yang sanggup untuk menghatamkan Al-Quran dengan kesibukan yang luar biasa? Ada yang sibuk dengan pertaniannya, ada yang sibuk dengan kebunnya, ada yang sibuk dengan urusan duniawinya, tapi Nabi mengajak menghatamkan Al-Quran. Lalu para sahabat berkata, kami sangat lemah jika sehari semalam untuk menghatamkan Al-Quran. Lalu Nabi memberikan resep cara menghatamkannya, itu dengan membaca Qul huwallahu ahad wa innaha lata'dilu sulusal Qur'an. Sesungguhnya kalimat Qul huwallahu ahad, ayat surah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas ini itu adalah merupakan sepertiga daripada Al-Quran. Perumpamaan pahalanya jika kita baca 3 kali berarti kita sudah menghatamkan Al-Quran. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan keistimewaan yang kita ketahui saat ini tentang surah Al-Ikhlas ini, dimudahkan lisan kita untuk senantiasa membaca surah Al-Ikhlas dan juga melazimkan serta mengistiqomahkan surah ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi dengan surah Al-Ikhlas ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, mari sama-sama melalui tawassul dan wasilah surah Al-Ikhlas ini kita mohonkan kepada Allah agar hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma la tada' lana fi maqamina illa bidhanbin maghfur wa 'aibin mastur wa 'amalin mabrur wa kasrin majbur wa tijaratin lan tabur. Kulluna fi hadhihi al-umur ya azizu ya ghafur ya man ba'ithal kubur. Akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah ya qarib, ya Allah ya mujib, tawassalna ilaika bil habib, iqdi hajatina qarib. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.